Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tio Permana dari kelas manajemen B2 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan coronavirus. Yang pertama, penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60-140 nm. SARS-CoV-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak, lipid solvents, seperti ether, etanol, 75% etanol, disinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiasetat, dan kloroform, kecuali chlorhexidine. Next. Penularan. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari. Dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Resiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi langsung dapat menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala presimptomatik dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala simptomatik ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter kurang lebih 5-10. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet berisiko mengenai mukosa, mulut dan hidung, atau konjungtiva mata. Transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi endorakal, bronkoskopi, sunsen terbuka, pemberian pengobatan nebulisasi, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien ke posisi tengkurap, memutus koneksi ventilator, ventilasi tekanan positif non-invasif, trakeostomi, dan resusitasi kardiopulmoner. Next. Gejala COVID-19, demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau ruam kulit. Orang lanjut usia, pesan yang disampaikan antara lain, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40-60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol, hand sanitizer, minimal 20-30 detik. Menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau siswi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Gunakan masker kain bila harus keluar rumah. Tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai dan cuci hingga bersih setelah dipakai. Ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat ke Fasiankes. Melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh, seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik, komputer, dan lain-lain. Komunikasi publik mengumumkan kondisi ancaman kesehatan.
Iya, warau koncone Mas ta, ngono iku. Komunikasi publik. Yang pertama, mengumumkan kondisi ancaman kesehatan lebih cepat atau awal dan secara berkesinambungan memutakhirkan data atau informasi setelah dilakukan penilaian dan analisis resiko. Dua, segera memberikan informasi terbaru secara terbuka meskipun tidak lengkap untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Mengelola ketidakpastian. Menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses publik untuk mendapatkan informasi terbaru, misalnya hotline, situs resmi, media sosial, dan lain-lain. Tiga, menggunakan saluran komunikasi yang terpercaya dan efektif secara rutin untuk dapat dimanfaatkan oleh publik. Empat, mengidentifikasi dan mengaktifkan influencer terpercaya untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat. Next, pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, menganalisis persepsi resiko dengan cepat berdasarkan informasi formal dan informal yang ada. Dua, memetakan publik penerima pesan untuk tanggap cepat komunikasi. Misalnya, masyarakat yang terdampak, petugas kesehatan, pemimpin politik, lembaga donor, dan lain-lain. Tiga, menerjemahkan materi KIE ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat, baik bahasa lokal maupun nasional, dan menyesuaikan dengan kaidah atau literasi bahasa Indonesia. 4. Menggerakkan influencer, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, tabib tradisional, dan lain-lain. Dan jejaring komunitas yang ada, misal organisasi kemasyarakatan atau LSM kesehatan, kelompok perempuan, serikat pekerja, relawan kesehatan masyarakat atau penggerak sosial untuk polio, malaria, HIV yang dapat digunakan untuk perlibatan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.